Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Al-Dalil, NIM 179. Di sini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang pengembangan profesi guru melalui institusi dan juga pengembangan profesi guru melalui individu. Sebelum itu, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan. Baik, profesi guru adalah profesi yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Guru menjadi suatu hal yang dominan bagi dunia pendidikan, sehingga dalam dunia pendidikan itu bisa diukur kualitasnya melalui keprofesionalisme dari guru tersebut. Jadi di dalam pendidikan itu guru menjadi unsur yang sangat penting, karena guru ini sebagai pembina, guru ini sebagai penyampai dari mata pelajaran atau dari materi pembelajaran tersebut, sehingga tercapainya suatu proses pembelajaran itu sangat tergantung dari seorang guru itu dalam menjalankan tugas dan perannya. Walaupun bukan hanya guru saja yang menjadi peran atau menjadi unsur, banyak juga seperti madrasah, seperti siswa, tetapi di dalam ranah ini guru itu menjadi hal yang begitu penting, sehingga dalam lembaga pendidikan ataupun dalam proses pembelajaran itu guru ini dituntut untuk selalu memiliki pengembangan ilmu atau memiliki pengalaman yang baru, memiliki pengembangan ilmu-ilmu yang baru sebagai tuntutan dari kurikulum di madrasah tersebut atau di dalam lembaga pendidikan tersebut. Di sini kita bisa masuk ke poin pertama, yaitu ranah pengembangan profesi guru yang berbasis institusi. Jadi pengembangan keprofesionalisme guru itu memiliki atau didukung dari beberapa peran, baik itu peran dari lembaga pendidikan tersebut ataupun peran dari diri sendiri atau individu. Kami mengambil dari Jurnal Ekonomi dan Pendidikan yang berjudul Upaya Pengembangan Profesi Guru di Indonesia. Itu bisa disimpulkan bahwa upaya agar terus-menerus guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan aturan kurikulum. Jadi pengembangan profesi guru itu bisa dilakukan atau bisa didukung dari lembaga pendidikan tersebut. Seperti contoh, guru itu dapat dilakukan kegiatan yaitu seperti workshop, seperti studi banding dan lain-lain. Itu termasuk dari pengembangan profesi guru melalui institusi. Yang kedua yaitu pengembangan profesi guru melalui individu. Guru profesional adalah guru yang di dalamnya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, menguasai kompetensi secara komprehensif, kemudian dengan daya intelektual yang tinggi. Jadi guru memiliki beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama yaitu pedagogik, yang kedua yaitu kepribadian, yang ketiga profesional, yang keempat yaitu sosial. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi
yang harus dimiliki guru, bagaimana guru itu bisa menyampaikan pembelajaran di dalam kelas itu dengan baik, dengan jelas, sehingga materi pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada murid dengan baik, atau bisa dikatakan mendesain pembelajaran itu secara baik, sehingga dengan penyampaian secara baik, desain pembelajaran baik, akan tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu kompetensi di mana guru dituntut memiliki sikap yang baik. Sikap yang baik ketika mengajar ataupun ketika di dalam lembaga pendidikan ataupun di luar pendidikan, itu guru harus mencerminkan sikap yang baik, kepribadian yang baik. Yang ketiga yaitu profesional. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting. Guru harus memiliki penguasaan materi secara baik, penguasaan pembelajaran secara baik. Jadi guru tidak monoton di dalam melaksanakan pembelajaran. Tidak hanya menguasai materi pembelajaran secara tekstual. Ataupun ketika mengajar itu guru hanya berlandaskan pada teks ataupun hanya membaca begitu saja, tetapi guru harus bisa menjelaskan, bahkan guru harus bisa mengaitkan suatu masalah dengan masalah yang lain, sehingga murid itu menjadi lebih tahu, menjadi lebih tahu atau menjadi lebih mendalam terhadap materi tersebut. Misalkan kita sebagai guru pendidikan agama Islam, ketika kita menjelaskan misalkan materi puasa gitu, kita tidak hanya menjelaskan puasa itu begini-begini, menahan hawa nafsu, menahan lapar, tetapi ketika kita menjelaskan bahwa puasa itu menahan lapar, tetapi kok bisa menjadi sehat, badannya itu malah menjadi sehat. Nah, itu kita bisa mengaitkan dengan dunia kedokteran. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan baik itu dengan sesama guru, baik itu kita berinteraksi dengan siswa, ataupun berinteraksi dengan masyarakat, ataupun juga berinteraksi dengan orang tua dari siswa tersebut. Nah, itu bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik, itu suatu kompetensi yang harus dimiliki dari seorang guru. Jadi dari beberapa kompetensi tersebut itu bisa kita kembangkan sendiri melalui dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menambah wawasan, bagaimana kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Jadi nanti di dalam mengajar itu kita tidak hanya tergantung pada teks, tetapi kita juga bisa mengaitkan dengan yang lain. Kemudian beberapa hal itu bisa kita kembangkan melalui dari diri kita sendiri. Kita menjadi lebih disiplin, kemudian kita mengevaluasi diri, bagaimana kekurangan kita dalam mengajar, kemudian kita perbaiki. Itu adalah pengembangan profesi guru melalui individu. Dari hasil wawancara kami dengan Ibu Fitri dari Madrasah Aliyah Tarbiyatul Banin menyebutkan kalau meningkatkan kedisiplinan guru itu bisa dilakukan dengan cara menaati tata tertib guru di dalam lembaga pendidikan dan juga memberikan reward atau punishment. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi guru di situ bisa dilakukan yaitu MGMP,
yaitu musyawarah guru mata pelajaran. Jadi nanti di situ isinya yaitu bisa sharing antara guru satu dengan yang lain tentang mata pelajaran yang diambilnya masing-masing. Kemudian mengikuti PPG, pendidikan profesi guru, dan juga bisa mengikuti diklat-diklat dan lain sebagainya. Sehingga dengan 2 poin ini, pengembangan profesi melalui institusi, melalui individu, itu akan memperbaiki kualitas seorang pendidik dalam lembaga pendidikan. Sehingga dengan bertambahnya kualitas pendidikan ataupun kualitas dari tenaga pendidik tersebut, tujuan dari pembelajaran ini akan tercapai secara maksimal, sehingga nantinya akan tercipta anak-anak bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, kepribadian yang baik, dan akan membanggakan bangsa dan negara. Dari beberapa penjelasan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa pengembangan guru melalui 2 ranah, yaitu melalui pembinaan dan juga pengembangan. Pembinaan yaitu tidak sebatas pelatihan dan lain sebagainya, tetapi segala upaya yang dilakukan baik itu dari lembaga pendidikan ataupun dari individu untuk mengembangkan profesionalisme guru tersebut, sehingga menjadi guru yang memiliki keprofesionalisme yang tinggi. Yang kedua yaitu pengembangan, yaitu usaha terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ilmu dari seorang guru tersebut, sehingga dengan pengembangan dan juga ilmu pengetahuan yang terus digali oleh dari seorang guru itu, dapat tercapainya tujuan pendidikan secara baik. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata baik dari penyampaian dan juga materi yang saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.